Tanya ya. Tanya ya. Tanya ya. Hai, aku Ives, aku sudah menikah. Halo, nama saya Mei, saya belum berumah tangga. Perkenalkan, nama saya Randy dan saya belum berumah tangga. Hai, aku Dea. Aku akan berumah tangga. Perkenalkan, nama saya Ip. Saya sudah berumah tangga. Perkenalkan, nama saya Dio dan saya belum berumah tangga. Arti pasangan itu partner, suami, keluarga, sahabat, teman, samsak tinju, apalagi ya tempat sampah, buat tempat cerita, semuanya sih. Menurutku pasangan itu adalah support system gitu ya, biar mental health-nya baik gitu, bagus gitu. Jadi ya sih support system gitu ya. Teman ngobrol, teman apa aja, teman apapun yang pasti bisa bertukar pikiran dan membuat kita lebih baik. Pasangan itu jadi kayak tempat dimana kita pulang ya, ibaratnya laut tuh drop anchor lah. Buat aku pasangan itu adalah segala-galanya. Dan pasangan itu adalah orang dimana nantinya kita bisa menukarkan pikiran kita, terus kita bisa bercerita secara intens, membagikan cinta secara intens juga. Arti pasangan itu sebenarnya kan teman. Ya teman apa aja? Teman ngobrol, teman nyari masalah, teman bubuk, teman Arti pasangan menurutku itu adalah tempat tinggal kedua setelah rumah. Rumah tangga yang ideal, yang mengerti proporsional masing-masing hak dan tanggung jawabnya. Kayak misal sebagai suami itu harus apa, seperti apa, istri juga sebaliknya, anak pun juga ada porsinya sendiri. Asalkan kita ngerti ya, menurutku itu udah ideal sih. Rumah tangga yang ideal itu bukan yang toksik. Rumah tangga yang ideal itu yang hewan aja, ngobrol enak, mau makan enak, mau apa seenaknya di rumah itu, ngobrol apapun asik, ngapain seenaknya sendiri, itu enggak di kamu jangan gitu, jangan begitu. Itu rumah tangga yang ideal banget tuh, yang terserah lah gitu, asik aja gitu. Rumah tangga yang ideal itu kayak kita lebih banyak habisin waktu bersama keluarga ya. Jadi nggak banyak waktu yang terbuang ketika kita kerja atau kegiatan lainnya, jadi lebih fokus ke keluarga. Rumah tangga yang ideal itu adalah yang pertama ada pasangannya, ada suami, ada istri, di mana suami dan istri itu menjalankan hak dan kewajibannya secara baik dan benar. rumah tangga yang ideal menurutku itu rumah tangga yang harmonis. Ya harmonis itu kan bisa berarti segalanya ya. Intinya bukan berarti nggak ada masalah, tapi lebih ke arah ya harmonis. Rumah tangga yang ideal menurutku itu masing-masing setiap orang yang ada di rumah itu mengerti porsinya masing-masing dan bisa diajak bekerja sama, itu menurutku yang paling ideal sih. Punya anak itu keharusan atau enggak? Kalau misal dapat rezeki, kalau untuk aku pribadi harus sih, karena aku yakin antara aku dan suamiku salah satu dari kita pasti ada yang bakal meninggal duluan. Nanti yang untuk nemenin kita yang masih ada di dunia itu, untuk temen juga menurutku harus sih. Tapi kalau misalnya memang nggak dikasih dari Tuhan, ya udah terima aja, tinggal gimana sih kita bersyukur, itu aja sih. Punya anak tuh keharusan apa enggak? Menurutku nih ya, menurutku tuh enggak sih, karena kalau dikasih rezeki nggak apa-apa. Cuman anak itu kan investasi nggak jelas gitu ya. Aku takutnya nggak tahu ya. Kadang orang tuanya begini, nanti anaknya bisa terjerumus dalam lingkup yang nggak bagus gitu, terus ya bisa jadi nakal atau apa itu. Jadi nggak harus sih, nggak harus punya anak, nggak masalah. Tapi jangan, saya nggak mau ini ya, tapi jangan mandul aja.
buat aku sih sebuah keharusan ya. Jadi sebagai anak tuh kayak buat ngeraketin keluarga gitu loh. Jadi intinya selain buat kita biar buat rame-rame di rumah, juga buat nemenin kita. Ibaratnya kayak kita waktu kita tua besok siapa sih yang mau jagain gitu, walaupun kita nggak berharap terlalu lebih gitu sama anak. Punya anak itu bukan suatu keharusan, karena menurutku di Indonesia sendiri orang pengen punya anak itu karena latah, bukan karena memang harus punya anak gitu, tapi karena oh dulu orang tuaku punya anak, terus kakekku punya anak, nenekku punya anak gitu aja sih. Jadi nggak harus, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, kalau dikasih ya puji Tuhan gitu. Punya anak itu bukan suatu keharusan, itu bonus. Kalau bikin anaknya keharusan, harus. Nah, tapi kalau punya anaknya itu bonus. Kan orang belum tentu bisa punya anak kan semuanya. Ada yang subur, ada yang mandul, ada yang berusaha subur, ada yang berusaha mandul. Kalau keharusan punya anak, kalau menurutku apa ya? Aku juga bingung. Tapi menurutku nggak perlu sih. Yang perlu ya pasangannya aja dulu. Pengen punya anak berapa? Masih bingung antara pengen punya anak 2 atau 4. Beneran sumpah gak bohong. Kalau 2 tuh aku mikirnya besok kalau udah gede, kalau udah tua nih, aku udah tua nih. Kalau lebaran tuh kalau 2 kayaknya sepi banget, kayak anakku nanti cuman berdua toh, kalau misalnya nanti aku sama suamiku udah nggak ada gitu. Tapi kalau 4 kok aku mikir kayak gue ngedene brojole pengen papat sih loh. Doain aja dikasihnya berapa ya. Kalau nanti mau dikasih anak, cuman pengen anak 2 aja, itu 2 tuh maksimal. Cewek cowok udah selesai gitu. Tapi mau kasih cewek-cewek nggak apa-apa, cowok nggak apa-apa. Kalau masih kasih cewek 2 ya satunya harus tomboy, yang satunya harus feminis banget gitu. Ngikut program pemerintah aja kali ya, 2 anak cukup. Kalau dikasih anak, aku pengen punya anak 2 aja cukup lah, kembar gitu kalau bisa. Pengen punya anak berapa? Pengen punya anak 1, anak barep kabeh. Kalau pengen punya anak berapa, pengennya punya 1 aja sih. Soalnya kalau lihat dari teman-teman saya yang sudah berumah tangga itu punya anak 1 aja mumetnya luar biasa. Kalau ditanyain lebih mencintai suami atau anak, aku untuk saat ini lebih mencintai suami. Tapi aku tidak melupakan kewajibanku untuk mencintai anakku juga. Kenapa aku lebih condong ke suamiku? Karena besok ketika aku udah tua, aku hidupnya ya berdua sama suamiku, bukan berdua sama anakku. Karena anakku bakal nikah, punya keluarga baru. Tapi aku cuma tinggal berdua aja sama suamiku, kan nggak mungkin sama suami baru. Aku belum nikah, cuman kalau nanti disuruh mencintai pasangan atau anak, pasangan. Karena dari awal kita hidup berdua, punya anak pun berdua, gitu. Aku bakal lebih mencintai pasangan, karena aku kenal dia duluan daripada anakku nanti. Mencintai anak ya, soalnya mau bagaimanapun kan juga anak itu titipan, kita dikasih titipan sama Tuhan lah, dititipin ke kita. Masa iya sih mau kita kurang-kurangin sayangnya, walaupun kita sesayang-sayangnya sama pasangan, sama anak harus lebih. Mencintai pasangan atau anak, aku akan mencintai keduanya. Karena menurutku cinta itu ada banyak jenis. Porsi cintaku dengan pasanganku itu berbeda dengan porsi cintaku kepada anakku. Jadi aku akan mencintai keduanya. Porsinya itu sendiri-sendiri, lebih mencintai pasangan sama anak, nah itu porsinya sendiri-sendiri. Tapi kalau suruh banding-bandingin mencintai pasangan atau anak, lebih mencintai pasangan sih. Soalnya dari pasangan itu kita mencintai, habis itu punya anak. Kalau mencintai anak kan belum tentu punya pasangan. Lebih enak punya pasangan, kan bisa punya anak, bikin anak, asik. Nambah anak. Kalau buat saya lebih mencintai pasangan, karena kalau mencintai lewat pasangan itu nanti otomatis kasih sayang saya itu bakal mengalir ke anak saya sendiri gitu.
pilih diam atau debat ketika berselisih paham? Sebenarnya keduanya, tapi ada urutannya. Ketika kita lagi emosi, aku lebih memilih untuk diam. Tapi ketika nanti emosi masing-masing sudah reda, aku mewajibkan untuk kita saling ngobrol satu sama lain biar gak ada unek-unek ke depannya. Pilih diam atau debat, diam dan melarikan diri. Cari aman. Cari aman aja, ya betul. Cari aman itu mending kita pergi dulu, nanti berapa hari, biar waktu yang menjawab nanti semuanya akan baik-baik saja. Saya lebih memilih diam sih. Soalnya walaupun saya kelihatan orang yang kasar, tapi kalau sesama sama pasangan tuh saya lebih harus sabar gitu loh. Aku akan milih debat. Karena curhat, Pak. Karena kalau diam itu gimana ya? Aku diam, terus aku memendam. Terus setelah itu akan muncul masalah-masalah baru. Karena masalah yang ini masih didiamkan aja, tidak diselesaikan. Mending debat dulu, habis itu diem. Tapi kebanyakan debat dulu, habis itu enak. Saya itu adalah orang yang nggak suka ribet, makanya jadi saya pilih diam aja. Biar yang satunya debat sendiri, saya yang diam gitu aja. Kalau harus satu kepercayaan atau enggak itu sebenarnya tergantung pribadinya. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku mengharapkan untuk satu keyakinan dengan suamiku. Aku pengen diimami oleh suamiku. Jadi ya kalau aku bingung alasannya apa, tapi aku menurutku harus satu keyakinan sih. Mau beda kepercayaan nggak masalah, itu nggak masalah banget. Toh mau beribadah, karena kita punya prinsip masing-masing, mau beribadah sesuai dengan agamanya terserah. Dan itu tidak menjadi masalah buatku. Yang penting kita sama-sama tahu Tuhan gitu aja sih, nggak masalah. Menurut saya sih harus satu keyakinan ya. Soalnya gimana nggak so sweet sih kita bakalannya ibadah bareng, ngelakuin sesuatu keagamaan bareng. Itu kayak bikin rumah itu lebih adem dan harmonis. Buat aku satu kepercayaan dengan pasangan itu enggak penting sih. Karena akan ada lebih banyak aspek lain yang bisa kita bangun gitu, yang sangat krusial seperti misalnya finansial. Saat ini banyak banget yang cerai karena masalah ekonomi. Kepercayaan, kita percaya tentang rumah tangga ini akan dibawa kemana, itu harus satu kepercayaan. Tapi kalau kepercayaan soal keimanan nggak harus, itu bebas saja. Soalnya kita kan mencari itu pasangan pasti yang berbeda kan, cowok sama cewek, nggak mungkin yang sama. Ya kalau keimanannya aja cari yang harus sama, mending cari yang sama aja sekalian, cowok sama cowok atau cewek sama cewek. Mending kayak gitu aja sekalian, samain semuanya. Kalau dalam berumah tangga harus satu kepercayaan apa enggak? Karena kita adalah orang Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, makanya tidak harus.